kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah barokah. Nah, menurut guru mursyid kita bahwasanya bulan Ramadan itu terdiri dari 5 huruf, ya. Salah satunya adalah Ra gitu ya. Ra, di mana Ra ini dikaitkan dengan bahasa atau dengan kata rahmat. Ya. Kalau di bahasa Indonesianya adalah rahmat. Gitu. Nah, kalau dari arti secara bahasa, rahmat ini kan asal katanya dari rahim, yarham, dan rahmah. Itu satu padanan kata yang sama, di mana artinya antara lain itu kasih sayang, bisa juga diartikan sebagai kelembutan atau kebaikan yang melahirkan pemberian sesuatu, di mana pemberian itu memberikan satu manfaatnya. Gitu. Nah, demikian juga bisa juga dikaitkan dengan kata yang berarti rahim, ya. Di mana kita dalam setiap kesempatan kita yang menjalankan silaturahim, ya. Silaturahim. Nah, itu diartikan bahwa rahim itu bahwa kita berasal dari satu tempat yang sama gitu. Nah, kemudian kalau akar katanya rahim, ini kan berarti tempatnya janin ya, tempatnya janin. Nah, kenapa itu menjadi satu rahmat? Karena memang rahim ini adalah tempat perlindungan ya, tempat perlindungan. Nah, uniknya atau hebatnya bahwasanya perlindungan ini tidak hanya semata-mata perlindungan dalam artian mengungkung ya, memenjara ataupun tidak terganggu oleh dari yang lain ya. Tetapi perlindungan di sini memberikan juga pemeliharaan atau hal-hal yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya manusia ataupun makhluk hidup itu membutuhkan makan minum yang kasat mata, yang berupa zat itu, tapi kalau janin kan makan minumnya dengan sistem yang diciptakan oleh Allah itu, makan minumnya berasal dari ibunya melalui tali plasenta dan sebagainya. Ini juga dikatakan sebagai satu rahmat. Itu arti menurut bahasanya. Nah, kemudian dalam setiap kesempatan tentu arti itu dikembangkan, berkembang sesuai dengan konteksnya. Gitu. Nah, kemudian secara syar'i, ya, secara syar'i atau syariat, rahmat itu adalah kebaikan dan kasih sayang Allah untuk semua makhluknya, baik berupa nikmat lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Nah, hanya sebenarnya Bapak Ibu, akhwan ikhwat semua, kalau kita merujuk pada Quran surat Al-Anbiya ayat 107, maka yang dinamakan rahmat bagi kita, khususnya dan dunia pada umumnya atau alam pada umumnya itu adalah dengan diutusnya Muhammad Rasulullah SAW. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, bahwa kehadiran ataupun kedatangan utusan Allah ya, Rasulullah SAW ini meliputi seluruh alam, meliputi seluruh zat, juga meliputi segala sesuatu yang meliputi
alam, manusia, makhluk hidup, makhluk yang manusia, hewan, dan yang kasat, yang tidak kasat mata gitu. Nah, padahal kita tahu di dunia ini ada orang yang Islam, ada orang yang iman, juga ada orang yang kafir, ya, ada yang mengingkari, kemudian ada binatang, ada tumbuhan, ada alam dan sebagainya. Itu semua oleh Allah itu diberikan satu rahmat, ya, diberikan satu rahmat. Hanya memang rahmatnya bentuknya berbeda-beda, sebagaimana di setiap kita menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada Maha Pengasih dan Penyayang, di mana sebenarnya seluruh yang ada di dunia ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, tetapi hanya beberapa yang mendapatkan rahmat itu nanti sampai di akhir zaman. Gitu. Itu pengertian rahmat sebagai satu istilah, ya, di mana rahmat di sini sekali lagi merupakan kebaikan ataupun kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, ya. Semua makhluknya, baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, baik itu binatang, tumbuhan, dan seluruh alam. Hanya memang ada rahmat yang bersifat khusus, ya. Bersifat khusus itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 43, ya, bahwa Allah itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada bulan Ramadan sebagaimana saya sebutkan di pembukaan tadi adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ya, di mana awalnya itu penuh dengan rahmat. Wa syahru awalu rahmah. Ya. Jadi bulan Ramadan ini awalnya adalah satu rahmah. Kemudian pertengahannya, 10 hari pertengahannya itu sering dikatakan sebagai maghfirah atau ampunan gitu. Kemudian 10 hari terakhir itu sebagai hari sebagai pembebasan dari api neraka. Api neraka sebagaimana ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi itu. Nah, Bapak Ibu di sini bahwasanya yang pertama, ya, di bulan Ramadan ini 10 hari pertama itu disebut rahmat dulu, ya. Bukan ampunan dulu atau bukan pembebasan dulu, tapi disebut rahmat. Artinya apa? Artinya bahwa kalau tanpa ada rahmat, ya, rahmah itu tidak mungkin adanya pengampunan, ya. Demikian juga tidak tanpa rahmat tidak mungkin ada pembebasan dari api neraka. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa rahmat itu merupakan pintu pertama, ya, pintu pertama kepada ampunan, kepada pembebasan dari api neraka. Nah, sebagai kita sebagai penganut ataupun orang-orang yang sudah dipilih untuk mengikuti tarekat, maka kita juga harus memberikan rahmat kita kepada orang-orang di sekeliling kita, ya, di sekeliling kita, sebagaimana sudah dicontohkan oleh Bang Ashab Anom, ya, bahwa beliau itu mengajarkan kan saling mengasihi, ya, saling mengasihi bahkan kepada orang-orang yang secara sosial itu dipinggirkan atau dijauhi. Contohnya apa? Beliau menerima para pecandu-pecandu narkoba, bahkan menjadi satu tempat penyembuhan, ya, jadi pecandu-pecandu narkoba. Kemudian juga tempat banyak sekali preman yang
atas karomah beliau itu mendapatkan hidayah. Kemudian orang-orang yang secara rohani itu tersesat ini ya, tersesat itu oleh Pangersa Aga Anom itu dibina di mana pembinaannya bukan dengan rasa benci, rasa jijik, tapi dengan menggunakan rasa kasih sayang atau dengan rahmat tadi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita sebagai pengikut ataupun murid guru mursyid kita, maka kita harus juga mempraktekkan hal-hal yang sudah diajarkan sehingga kita itu menjadi rahmat juga di sekitar kita, di sekeliling kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana untuk mengamalkan huruf roh itu atau supaya kita menjadi rahmat di sekeliling kita? Ya, pertama kalau di keluarga, di lingkungan keluarga kita tidak mudah marah, ya, itu tidak marah. Kemudian kita tidak merasa paling benar, apalagi kalau dalam hubungan kekeluargaan, orang tua tidak boleh merasa mesti benar, anaknya mesti salah. Kemudian juga suami tidak merasa benar, kemudian istri dan anak harus salah dan seterusnya. Ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya dalam uh, lingkup yang lebih besar lagi, ya, misalnya kita dalam bersilaturahmi atau berdakwah, kita tidak menghina sebagaimana di tanbih itu ya, kita tidak menghina orang lain ataupun kelompok-kelompok yang lain, karena memang sekarang ini Bapak Ibu Ikhwan Akhwat semua, perbedaan-perbedaan itu senantiasa muncul seiring dengan rasa kebebasan yang diberikan oleh kehidupan bernegara kita, atau bahasa yang sering diucapkan itu adanya demokrasi. Jadi dengan adanya demokrasi itu kan sering memunculkan terjadinya perbedaan-perbedaan hal-hal yang kecil, tapi sering diungkap secara masif, secara umum, baik menggunakan media-media sosial yang sekarang ini hampir semua orang punya, gitu. Nah, padahal kita diajarkan supaya kita tidak menghina orang lain. Nah, kemudian juga bagaimana kita dalam berkegiatan secara ekonomi, baik kita berdagang atau kita sebagai karyawan atau kita sebagai pimpinan atau sebagai pengusaha misalnya, maka dalam kegiatan berekonomi seorang murid thariqah itu harus senantiasa jujur dan juga tidak menganggap remeh pekerja atau pembantu kita, orang-orang yang di bawah kita, yang membantu pekerjaan-pekerjaan kita, meskipun bisa jadi pekerjaan ataupun orang-orang itu secara sosial, ekonomi, secara kepandaian, secara pendidikan dan sebagainya di bawah kita, tetapi sebagai seorang pengikut thariqah, ya, sebagai murid dari guru mursyid itu kita tidak boleh menzalimi pekerja kita. Bahkan di ajaran kita disebutkan bahwa kalau kita menyuruh atau memperkerjakan seseorang, maka kita itu harus memberikan upahnya itu segera sebelum keringatnya itu kering. Sebelum keringatnya kering. Nah, sekiranya
itu kita bisa laksanakan ya, itu kita laksanakan, maka akan orang-orang di sekitar kita nantinya itu akan merasa tenang kalau kita berada di lingkungan mereka. Ya, mereka akan merasa tenang, kemudian tidak dihakimi, tidak merasa disalahkan, tidak direndahkan. Kemudian kita itu senantiasa pendapat kita, tutur kata kita selalu memberikan kesejukan, memberikan solusi, dan pendapat-pendapat kita senantiasa didengar. Bahkan terkadang kalau kita memang memberikan satu teladan yang luar biasa, maka kita nanti akan senantiasa dimintai doanya. Jadi orang-orang yang di sekitar kita ini akan minta didoakan oleh kita. Nah, kalau sudah sampai pada tahap seperti itu, jadi ada orang di sekitar kita menjadi tenang, mereka merasa nyaman dengan kita pendapat kita atau kita didengarkan, kemudian kita dimintai doa-doa, maka ini merupakan sebuah puncak adanya rahmat bagi kita dan lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu, rahmat yang di sini, rahmat itu semata-mata adalah dari Allah. Ya. Rahmat itu yang paling besar itu dari Allah. Sekali lagi, rahmat itu asalnya dari Allah dan itu diperuntukkan untuk semua yang berada di alam ini. Namun demikian, kita sebagai murid dari guru-guru kita juga mendapatkan rahmat ini dari guru-guru kita, karena memang jarak kita ya kepada Rasulullah yang tadi diutus sebagai rahmat untuk semua alam itu memang jaraknya sudah terlalu jauh, sehingga harus ada media atau tawasul yang menjembatani kita dengan rahmat dari Rasulullah tadi. Nah, salah satunya adalah dengan adanya guru mursyid. Bapak Ibu, ikhwan-ikhwat sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada kekurangannya atau kesalahannya, mohon di saran dan masukannya itu semata-mata karena datangnya dari kami pribadi. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.